Apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk memikirkan arti sebenarnya dari bulan kelahiran Anda? Mungkin terlihat seperti sekadar rasa ingin tahu, tetapi psikiater ternama Carl Jung percaya bahwa ada lebih banyak hal di balik itu daripada yang kita sadari. Menurutnya, tanggal lahir Anda tidak hanya memengaruhi kepribadian Anda, tetapi juga membawa petunjuk tentang tujuan hidup, tantangan, dan bahkan bakat tersembunyi Anda. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dengan memahami bulan kelahiran, Anda dengan lebih baik dapat sepenuhnya mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan dunia di sekitar Anda? Tampaknya berlebihan, tetapi Anda akan melihat bahwa ini masuk akal. Dalam video ini, kita akan menyelami ide-ide Jung dan mengungkap apa yang sebenarnya bisa dikatakan bulan kelahiran Anda tentang diri Anda. Dan ini bukanlah sesuatu yang biasa Anda dengar di luar sana. Namun, sebelum melanjutkan, berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten serupa. Kami selalu membawa refleksi mendalam, pengetahuan transformasional, dan topik yang melampaui hal-hal biasa, jadi bergabunglah dengan komunitas kami. Sekarang tarik napas dalam-dalam dan bersiaplah, karena apa yang Anda temukan hari ini mungkin bisa mengubah cara Anda melihat kisah hidup Anda sendiri. Tidak peduli apakah Anda lahir di bulan Januari, Juli, atau Desember. Setiap bulan memiliki makna simbolis dan psikologis yang dapat membantu Anda memahami siapa diri Anda sebenarnya. Dan semuanya dimulai dengan pertanyaan kuat. Apa yang dikatakan kelahiran Anda tentang jiwa Anda? Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mengenal interpretasi Jung untuk setiap bulan dalam setahun. Carl Jung, salah satu nama terbesar dalam psikologi mendalam, percaya bahwa pola-pola alam berulang tidak hanya di sekitar kita, tetapi juga di dalam diri kita. Baginya, bulan di mana Anda dilahirkan bukanlah suatu kebetulan, melainkan kunci simbolis yang menghubungkan Anda dengan siklus-siklus arketipikal dari ketidaksadaran kolektif. Dengan kata lain, setiap bulan membawa energi unik yang terkait dengan arketip universal yang membentuk karakteristik, perilaku, dan bahkan takdir seseorang. Bayangkan, misalnya, seseorang yang lahir di bulan transisi, seperti Maret atau September. Periode-periode tahun ini mewakili perjalanan penting antara musim-musim, antara cahaya dan bayangan, panas dan dingin. Jung melihat perubahan ini sebagai representasi simbolis dari apa yang orang-orang ini bawa dalam diri mereka. Sifat ganda, kepekaan tinggi terhadap perubahan, dan kecenderungan untuk mencari keseimbangan dalam segala hal yang mereka lakukan. Di sisi lain, mereka yang lahir di bulan-bulan stabil, seperti Juli atau Januari, dapat membawa kekuatan konsolidasi. Mereka adalah orang-orang yang cenderung mengekspresikan arketip yang terkait dengan struktur, ketekunan, dan interiorisasi. Menurut Jung, individu-individu ini lebih mudah menghadapi batasan dan secara alami berorientasi pada pembangunan fondasi yang kokoh, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Menyadari bahwa, dalam pandangan Jungian, waktu bukan hanya urutan hari dan malam. Ia simbolis, hidup, dan penuh makna tersembunyi. Ketika Anda dilahirkan pada titik tertentu dalam spiral waktu ini, Anda akhirnya menyerap semacam cap energi yang memengaruhi bagaimana Anda merasakan, berpikir, dan bertindak. Tentu saja, ini tidak boleh ditafsirkan sebagai takdir tetap, melainkan sebagai peta simbolis. Jung berpendapat bahwa pengetahuan diri adalah jalan menuju kebebasan sejati dan bahwa memahami simbol-simbol di sekitar kita adalah langkah pertama dalam perjalanan ini. Sekarang, setelah Anda mulai memahami bagaimana bulan kelahiran Anda dapat mencerminkan pola-pola mendalam dalam psikis Anda, mari kita telusuri secara mendetail apa yang sebenarnya diwakili oleh setiap bulan menurut psikologi simbolis Carl Jung. Ketika Jung berbicara tentang archetype, dia mengacu pada pola universal yang ada dalam ketidaksadaran kolektif, struktur simbolis yang membentuk cara kita merasakan, berpikir, dan bertindak. Dan inilah perspektif tepat di mana bulan kelahiran Anda mendapatkan makna baru. Ini bukan soal takhayul atau ramalan populer, melainkan pembacaan simbolis mendalam tentang saat Anda datang ke dunia dan bagaimana itu terhubung dengan siklus alam dan psikis manusia. Pikirkan tentang Januari, misalnya. Ini adalah awal tahun, saat memulai kembali, tetapi juga saat introspeksi.
Di belahan bumi utara, ini adalah musim dingin, musim kesunyian dan pengumpulan diri. Orang-orang yang lahir pada periode ini seringkali membawa dalam diri mereka arketip sang bijak atau sang tetua, bahkan sejak muda. Mereka memiliki kebijaksanaan alami, kecenderungan untuk merenung, dan membangun tujuan-tujuan yang kokoh. Mereka sering memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, dan sering merasa bahwa mereka melihat di balik permukaan hal-hal. Februari, masih di bawah pengaruh musim dingin, adalah bulan yang terkait dengan transformasi diam. Jung akan mengaitkan periode ini dengan archetype visioner. Mereka adalah orang-orang yang hidup di antara dua dunia, apa yang ada dan apa yang belum diciptakan. Kreatif, sensitif, dan sering disalahpahami, mereka membawa kekuatan transformasi di dalam diri mereka. Ada sesuatu yang pemberontak dan membebaskan pada orang-orang yang lahir di bulan ini. Kebutuhan untuk mematahkan pola, mencari cara-cara baru untuk eksis. Maret menandai kedatangan musim semi di belahan bumi utara dan musim gugur di belahan selatan. Ini adalah titik balik. Jung akan melihat dalam periode ini archetype yang dilahirkan kembali, seseorang yang membawa kemampuan untuk mereinvent dirinya, berkembang bahkan setelah periode sulit. Mereka adalah orang-orang yang secara emosional mendalam, merasakan dunia dengan intens, dan memiliki hubungan hampir naluriah dengan siklus kehidupan. Dan begitu seterusnya, dari bulan ke bulan, kita dapat merasakan pola-pola simbolis yang Jung anggap fundamental dalam pembentukan diri. April, dengan energi keterbukaan dan gerakan, membawa arketip prajurit, orang-orang yang penuh tekad dan impulsif, yang seringkali memimpin tanpa menyadarinya. Mei, dengan keindahan dan stabilitasnya, mengevokasi arketip penjaga atau pembangun. Orang-orang sensual, terikat pada kesenangan sederhana hidup, namun juga sangat berkomitmen pada segala sesuatu yang mereka pelihara. Arketip ini bukanlah kotak-kotak tertutup, tetapi petunjuk, simbol-simbol yang menunjuk pada aspek internal yang sering terlupakan atau diabaikan. Jung percaya bahwa dengan mengenali pola-pola ini, kita mengambil langkah menuju kesempurnaan diri. Kita menjadi lebih memahami kekuatan dan kerentanan kita dengan lebih jelas, yang memungkinkan kita membuat pilihan yang lebih sadar, hidup dengan lebih otentik dan tujuan. Sekarang setelah Anda mulai melihat arketip yang terkait dengan bulan-bulan, pertama dalam setahun, bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan simbolis ini, karena bulan-bulan berikutnya membawa lebih banyak wahyu, dan mungkin di salah satunya Anda akan menemukan esensi Anda sendiri tercermin. Juni menandai pertengahan tahun, dan secara simbolis mewakili titik keseimbangan antara awal dan akhir. Carl Jung akan mengaitkan periode ini dengan arketip penengah atau pencari kebenaran. Orang-orang yang lahir pada bulan ini biasanya memiliki kemampuan alami untuk melihat sisi-sisi berbeda dari situasi, mendamaikan gagasan dan emosi dengan kebijaksanaan yang seringkali muncul secara intuitif. Mereka komunikatif, ingin tahu, dan memiliki pikiran yang gelisah, selalu mencari untuk lebih memahami dunia dan diri mereka sendiri. Juli, di sisi lain, membawa energi emosional yang jauh lebih intens. Ini adalah bulan yang dikuasai oleh perasaan mendalam, dan mereka yang lahir pada periode ini cenderung menjelma sebagai arketip pemberi perhatian atau pelindung. Jung akan melihat di sini orang-orang yang memiliki hubungan sangat kuat dengan akar mereka, keluarga, dan sejarah mereka. Mereka benar-benar peduli pada orang lain, namun mereka juga sangat sensitif, yang dapat membuat mereka menyembunyikan emosi mereka agar tidak membebani orang-orang di sekitarnya. Ada kekuatan diam yang kuat pada mereka yang lahir di bulan Juli, kemampuan untuk menyambut, melindungi, dan mentransformasi lingkungan dengan kehadiran mereka. Agustus datang dengan energi ekspansif, sinar matahari yang kuat, hari-hari yang panjang, dan aura kepemimpinan serta kepercayaan diri. Bagi Jung, bulan ini terhubung dengan arketip raja atau ratu. Mereka yang lahir di sini seringkali memiliki kehadiran yang kuat dan rasa identitas yang kuat. Mereka suka berada di pusat perhatian, tetapi bukan karena kesombongan, melainkan karena mereka merasa memiliki sesuatu untuk diberikan. Mereka secara alami membawa tanggung jawab untuk menginspirasi dan memimpin, meskipun mereka tidak selalu menyadarinya. Ketika mereka menemukan tujuan sejati mereka,
Mereka menjadi pembimbing yang kuat bagi orang lain. September, dengan transisi, dari musim panas ke musim gugur atau dari musim dingin ke musim semi, tergantung pada belahan bumi, membawa energi evaluasi, organisasi, dan kebijaksanaan praktis. Jung akan mengaitkan bulan ini dengan archetype analis atau pengrajin. Orang-orang yang lahir pada bulan September memiliki mata yang tajam untuk detail dan kebutuhan hampir naluriah untuk membawa keteraturan dari kekacauan. Mereka unggul dalam mengubah ide-ide menjadi tindakan nyata dan memiliki pengejaran konstan akan kesempurnaan, yang, jika tidak seimbang dengan baik, dapat menjadi beban. Namun, ketika energi ini selaras, mereka mampu melakukan prestasi luar biasa dengan presisi dan kedalaman. Oktober, di sisi lain, membawa semangat keseimbangan, harmoni, dan keindahan. Ini adalah bulan yang beresonansi dengan archetype diplomat atau seniman. Mereka yang lahir pada periode ini memiliki kepekaan estetika yang halus dan kemampuan alami untuk menghubungkan orang. Mereka didorong oleh pencarian akan keadilan, keindahan, dan cinta sejati. Jung akan percaya bahwa orang-orang ini membawa di dalam diri mereka panggilan untuk menyatukan lawan, menyembuhkan luka lama, dan menciptakan jembatan di mana orang lain hanya melihat pemisahan. Saat kita mendekati akhir tahun, energi sedang bertransformasi, mengungkap aspek-aspek lebih dalam dan lebih misterius dari psikis manusia. Dan inilah tepatnya yang diundang bulan November dan Desember untuk kita jelajahi. Lapisan-lapisan paling tersembunyi dari jiwa dan potensi kelahiran, kembali yang ada di akhir setiap siklus. Mari kita lanjutkan perjalanan simbolis ini bersama-sama untuk mengetahui apa yang diungkapkan bulan-bulan ini tentang Anda. November adalah bulan yang diselimuti misteri. Daun-daun telah jatuh, hari-hari lebih pendek, dan keheningan mulai mendominasi lingkungan. Bagi Carl Jung, periode tahun ini mewakili penyelaman mendalam ke dalam jiwa, dan mereka yang lahir di bulan ini membawa di dalam diri mereka archetype sang alkemis atau sang transformer. Mereka adalah orang-orang yang intens, intuitif, dan seringkali enigmatik. Mereka tidak puas dengan jawaban-jawaban sederhana dan memiliki kebutuhan batin untuk memahami kebenaran-kebenaran tersembunyi dari eksistensi. Individu-individu ini sering mengalami transformasi besar sepanjang hidup mereka, seolah-olah mereka selalu berada dalam proses kelahiran kembali. Jung percaya bahwa proses individuasi, jalan untuk menjadi diri sejati Anda, membutuhkan keberanian untuk menghadapi bayangan batin Anda, dan mereka yang lahir di bulan November tampaknya sudah datang dengan misi ini, melihat ke dalam, menghadapi ketakutan mereka, dan mentransformasi rasa sakit menjadi kebijaksanaan. Desember, di sisi lain, membawa energi yang berbeda. Ini adalah akhir dari siklus, penutupan seluruh tahun. Pada saat yang sama, ada harapan akan pembaruan. Jung akan melihat di bulan ini archetype sang bijak visioner atau sang guru. Orang-orang yang lahir di bulan Desember membawa campuran kematangan dan harapan. Mereka melihat ke masa lalu dengan pembelajaran dan ke masa depan dengan keyakinan. Mereka secara alami filosofis, dengan pandangan luas tentang kehidupan, dan sering menginspirasi orang lain dengan kemampuan mereka untuk melihat melewati kesulitan sementara. Mereka yang lahir di periode ini memiliki hubungan kuat dengan gagasan tentang tujuan dan ekspansi. Bahkan jika mereka melewati momen-momen krisis atau keraguan, mereka selalu menemukan cara untuk bangkit kembali dan sering membantu orang lain melakukan hal yang sama. Jung percaya bahwa akhir dari sebuah siklus juga merupakan titik awal untuk sesuatu yang lebih besar, dan mereka yang lahir di bulan Desember tampaknya membawa kesadaran ini sejak usia dini. Ketika kita melihat semua bulan dalam setahun dari perspektif simbolis dan arketipal yang diusulkan oleh Jung, kita menyadari bahwa setiap kelahiran membawa sebuah panggilan, undangan batin, untuk mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dari jiwa, mengembangkan kualitas spesifik, dan menghadapi tantangan yang mendorong pertumbuhan pribadi. Bulan di mana Anda dilahirkan tidak menentukan siapa Anda, tetapi dapat memberikan petunjuk berharga tentang jalur-jalur yang mungkin kehidupan sajikan kepada Anda, dan bagaimana Anda dapat menjalaninya dengan lebih otentik. Dengan memahami pola-pola ini, Anda mulai melihat bahwa cerita Anda bukanlah kebetulan. Ada tatanan simbolis di balik peristiwa-peristiwa,
bahasa tersembunyi yang berbicara langsung kepada inti Anda. Dan semakin Anda belajar untuk memecahkannya, semakin Anda menyadari pilihan-pilihan Anda, hadiah-hadiah Anda, dan misi Anda di dunia. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Sebenarnya, ini baru saja dimulai. Sekarang setelah Anda mengetahui archetype dan makna yang terkait dengan bulan kelahiran Anda, saatnya untuk melangkah lebih jauh. Mari kita cari tahu bagaimana menggunakan pengetahuan ini dalam praktik dan bagaimana Jung mengajarkan kita untuk menerapkan simbol-simbol ini guna mentransformasi kehidupan kita secara nyata dan mendalam. Memahami arketipe yang terkait dengan bulan kelahiran adalah seperti menemukan kunci untuk membuka pintu-pintu internal yang seringkali tetap terkunci selama bertahun-tahun. Namun, Jung tidak berhenti di situ. Baginya, nilai sejati dari simbol terletak pada kemampuannya untuk memicu transformasi. Mengetahui archetype yang beresonansi dengan kelahiran Anda hanyalah langkah pertama. Hal yang paling penting adalah bagaimana Anda mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, pilihan Anda, hubungan Anda, dan cara Anda menghadapi tantangan hidup. Jika Anda lahir di bulan Maret dan membawa arketipe yang dilahirkan, kembali misalnya, bagaimana Anda bisa menggunakan kemampuan ini untuk memulai lagi demi menyembuhkan trauma lama? Bagaimana Anda bisa menginspirasi orang lain untuk juga menemukan versi baru dari diri mereka sendiri? Jika Anda dari bulan September, dengan mata Anda yang detail dan analitis, bagaimana Anda bisa mengubahnya menjadi alat penciptaan alih-alih, penjara kesempurnaan? Jung mengingatkan kita bahwa setiap arketip memiliki sisi terang dan sisi gelap. Energi sang raja, yang begitu kuat pada mereka yang lahir di bulan Agustus, bisa menjadi tirani jika tidak dibimbing oleh kesadaran. Sang pemberi perhatian, yang khas dari bulan Juli, bisa tersesat dalam penyangkalan diri jika ia lupa untuk memelihara dirinya sendiri. Oleh karena itu, pekerjaan ini bukan hanya tentang mengenali simbol, tetapi juga berdialog dengannya, menyeimbangkannya, memahami polaritasnya, dan berkembang dari pemahaman tersebut. Praktik Jungian mengundang Anda untuk melihat hidup Anda sebagai proses individuasi yang berkelanjutan, sebuah jalan yang jauh melampaui kesuksesan eksternal atau validasi sosial. Ini tentang menjadi diri Anda yang seharusnya dilahirkan untuk menjadi. Ini membutuhkan keberanian, pengetahuan diri, dan keinginan untuk mendengarkan jiwa Anda sendiri. Dan archetype, seperti yang ditunjukkan Jung, adalah seperti mercusuar di jalan ini. Mereka tidak memberitahu Anda kemana Anda harus pergi, tetapi menerangi jalan sehingga Anda dapat memilih dengan lebih sadar. Mengaplikasikan pengetahuan ini juga berarti menyelamatkan bagian-bagian dari diri Anda yang telah terlupakan. Seringkali dunia membentuk kita untuk sesuai dengan pola-pola, tetapi archetype yang Anda bawa sejak lahir memanggil Anda kembali ke esensi Anda. Ini mengingatkan Anda pada apa yang unik tentang Anda. Dengan mengenali panggilan ini, Anda bisa hidup dengan lebih banyak kebenaran, keutuhan, dan kebebasan. Semua yang telah kita eksplorasi sejauh ini, simbol-simbol, bulan-bulan, archetype, dibangun untuk tujuan yang lebih besar, membantu Anda melihat narasi Anda sendiri lebih dalam. Karena ketika Anda memahami apa yang ada di balik cerita Anda mendapatkan kekuatan atasnya. Dan sekarang setelah kita memahami makna simbolis tentang tempat kelahiran menurut Carl Jung dan bagaimana hal itu dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan nyata, kita siap untuk langkah berikutnya dan terakhir, penyelesaian perjalanan ini. Ini bukanlah akhir, tetapi undangan untuk terus mengeksplorasi, hidup, dan tumbuh dari kebijaksanaan yang baru saja Anda akses. Mari kita lanjutkan bersama sampai akhir perjalanan transformasional ini. Kita telah mencapai akhir dari perjalanan simbolis ini dan mungkin sekarang Anda akan melihat bulan kelahiran Anda dengan mata yang berbeda. Lebih dari sekadar tanggal di kalender, ia mengungkapkan dirinya sebagai portal makna baru. Pantulan energi-energi arketipal yang bekerja diam-diam dalam hidup Anda sejak napas pertama. Carl Jung menunjukkan kepada kita bahwa simbol-simbol bukanlah sekadar ornamen dari ketidaksadaran. Mereka adalah bahasa hidup dari jiwa. Memahami archetype yang terkait dengan kelahiran Anda, seperti mulai berbicara dengan esensi terdalam Anda. Wawasan besar di sini bukanlah membatasi siapa Anda pada archetype bulan Anda, tetapi menggunakannya sebagai titik awal untuk pengetahuan diri.
Ini tentang mengenali pola-pola yang mungkin belum pernah Anda sadari, memahami reaksi, keinginan, dan hambatan Anda lebih jelas, dan menyadari bahwa ada koherensi internal dalam segala sesuatu yang Anda terasakan. Bahkan ketika terasa membingungkan, psikologi mendalam Jung mengundang kita untuk menyelamatkan koherensi ini. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak hilang, hanya terputus dari bahasa simbolis yang membentuk kita. Dan ketika kita melanjutkan dialog ini dengan ketidaksadaran, kita mulai merasa utuh kembali. Kita mulai hidup tidak hanya secara otomatis, tetapi dengan kehadiran, niat, dan makna. Mungkin sekarang Anda bisa melihat lintasan Anda dengan lebih banyak belas kasih, memahami bahwa setiap tantangan yang dialami sejauh ini adalah bagian dari proses pematangan arketip Anda sendiri, bahwa tidak ada kesalahan, hanya langkah-langkah, dan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada menjadi sempurna, tetapi pada menjadi sadar, cukup dalam mengenal diri sendiri untuk mentransformasi realitas Anda sendiri. Jika Anda telah sampai sejauh ini, itu karena ada bagian dalam diri Anda yang mengenali panggilan untuk transformasi ini, dan ini sudah merupakan langkah besar. Gunakan apa yang telah Anda pelajari di sini sebagai kompas. Kembali ke konten ini, kapanpun Anda perlu menemukan diri Anda kembali. Ingatlah, bulan kelahiran Anda tidak mendefinisikan siapa Anda, tetapi dapat mengungkapkan siapa Anda ditakdirkan untuk menjadi. Sekarang perjalanan berlanjut bersama Anda. Pengetahuan diri adalah jalan tanpa jalan kembali dan juga yang paling membebaskan dari semuanya.